Itu cek-cek tadi masih off gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kejarilu, selamat datang di podcast Kejarilu, terus berkarya, terus bergerak dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Adiaksa yang selalu diperingati pada tanggal 22 Juli. Tapi sebelum kita memulai bincang-bincang santai hari ini, semalam kita mendengar kabar dari keluarga kita yang berada di utara di Masamba, banjir bandang yang menghantam, dan informasinya sudah ada 4 korban jiwa meninggal, Bu. 11 orang masih dalam sementara tahap pencarian. Mari sama-sama kita kirimkan doa bagi keluarga kita yang berada di Masamba dengan mengheningkan cipta serta berdoa selama 30 detik. Berdoa, kita mulai. Selesai, terima kasih. Ya, Sobat Kejarilu, sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan 3 orang narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, inisiator kegiatan, Ibu yang masih fresh, yang idenya tidak pernah berhenti, Bu, untuk Kabupaten Luwu, Ibu Erni Veronica Maramba, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Luwu. Yang kedua, hadir juga mewakili unsur pemerintah, Bapak Muhammad Rudi, Kepala Bapeda Kabupaten Luwu. Dan ketiga, hadir juga saya punya kakak sekaligus akademisi yang sudah familiar, Bapak Dr. Swedi, sekaligus mantan Rektor Universitas Cokroaminoto Palopo. Ini ngomong-ngomong soal Hari Adiaksa, Bu, yang selalu jatuh tanggal 22 Juli. Hari Bakti Adiaksa. Hari Bakti Adiaksa. Apa agenda yang disiapkan untuk dalam rangka Hari Bakti Adiaksa itu? Rangkaian kegiatannya bisa dijelaskan sedikit? Makasih host live podcast Kejarilu, Bang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam juga untuk Sobat Kejarilu. Tadi kita sudah sama-sama, sebelum saya menjawab pertanyaannya Bang Irfan, kita sudah sama-sama berdoa untuk Masamba, korban Masamba. Semoga bencana di sana cepat teratasi ya. Kemudian tadi atas pertanyaannya Bang Irfan, tapi saya juga mau menyampaikan terima kasih buat Pak Swedi dan Pak Rudi yang sudah boleh datang ke Kejarilu dalam program kami live podcast siang ini. Kemudian tentang pertanyaan dari Bang Irfan menyangkut Hari Bakti Adiaksa ke-60, apa saja yang sudah kami lakukan dalam kegiatan ini. Yang bisa kami sampaikan, memang karena suasana tahun ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita sudah membentuk panitia, tetapi kegiatan yang kita lakukan itu yang terdahulu hanya berupa kegiatan olahraga yang ringan-ringan saja, pertandingan olahraga yang ringan seperti tangkap ikan, sederhana saja ya. Terus kemudian pukul bantal di atas, santai, Bu, santai, Bu. Di atas titian ya? Di atas batang kayu pinang. Jadi itu seru buat anggota. Kemudian lomba voli antar kami saja, karena memang ini Hari Bakti Adiaksa, untuk lebih memupuk kebersamaan dan kekompakan kami. Apalagi Kejarilu kemarin sedang penuh upaya effort semua dikeluarkan, kemampuan dari kami semua untuk menghadapi penilaian WBBM dan
memang kami bersyukur untuk Kejarilu sudah boleh dinyatakan lulus untuk dibawa ke Kemenpan penilaian berikutnya. Lulus di internal Kejagung, Bu? Iya. Ini untuk kami berjuang mendapatkan predikat PBBM. Jadi memang masih sederhana. Kemudian kemarin Baksos waktu ada banjir di Suli, kami tidak melakukan hal-hal yang spektakuler, tapi apa yang ada pada Kejarilu itulah yang kami buat secara swadaya, meskipun kecil tetapi itu bentuk perhatian dari kami. Dan saat ini juga ada lomba vlog yang yang kami inisiasi dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa, lomba vlog untuk tingkat SMP dan SMA, dan tentunya itu kami selalu awali bersama Pemda, dukungan penuh karena kami tahu generasi milenial itu punyanya pemerintah daerah. Jadi ini yang kami syukuri untuk kegiatan tersebut. Lombanya di bidang pendidikan, Bu ya? Iya, pendidikan. Kenapa selalu pendidikan? Karena yang saya tahu kemarin sempat dibuat lomba pidato melibatkan pelajar, kemudian ada lomba karya tulis ilmiah. Kebetulan Pak Swedi juga hadir sebagai Dewan Juri ya waktu itu, Pak. Kenapa harus selalu pendidikan, Bu, yang jadi perhatian Kejaksaan Negeri Luwu? Iya, ya memang benar sekali Bang Irfan. Sudah ini yang ketiga yang kami lakukan kegiatan yang menyangkut dunia pendidikan. Seperti benar yang di lomba pidato dalam rangka HAKI tahun 2019, kemudian dalam rangka HUT Belopa sebagai ibu kota Luwu yang ke-14, lomba LKTI dan esai ada Pak Swedi. Kemudian panitianya juga Pak Rudi. Jadi selalu orang-orangnya ini ya, saja. Lu lagi. Nah, kalau kita lihat kembali ada filosof Cina, kalau kita berceritanya untuk 3 bulan tanamlah padi, kalau kita bercerita untuk 10 tahun tanamlah kelapa, kalau kita bercerita untuk jangka yang panjang juga manusia. Saya pikir ini topik yang sangat penting untuk kita bahas. Ketika kita bicara RPJMD Kabupaten Luwu, karena RPJMD ini Bu sebenarnya tahun 2020 ini adalah tahun pertama kepemimpinan dari Pak Haji Basim Matena Syukur Bijak. Tetap prioritas untuk pembangunan kita adalah sumber daya manusia. Ini sejalan juga dengan kebijakan RPJMN periode kedua dari Bapak Presiden oleh provinsi. Sebenarnya bicara pendidikan, kita kembali kita lihat dulu data-data kita terakhir kali pendidikan. Di sini kalau kita lihat di database lain kita 2019, ini Pak kita masih kendala di lamanya sekolah Pak. Kita baru sampai di 8,19. Padahal seharusnya kan 12. Nah, itu. Kemudian masih ada sekolah-sekolah kita yang sangat jauh Pak. Kita memang punya kewilayahan yang sedikit unik, 3 dimensi, laut, daratan, dan pegunungan. Masih ada daerah kita sangat terpencil Pak. Itu kan pemerataan pendidikan, akses pendidikan. Ini masih banyak. Kemudian kalau kita lihat Pak juga IPM kita, kontribusi dari untuk IPM kita sekarang IPM kita hanya 70,9. Ini setengah mati kita push. Ini kontribusi lama sekolah itu baru di 8. Seandainya dia sudah mungkin 9. Jadi apa yang kita bahas ini penting. Nanti kita akan diskusi nanti selanjutnya, kita akan bahas satu persatu. Angka partisipasi sekolah, macam-macam semua. Yang jelas kebijakan untuk pendanaan kita selalu di atas 20%. Selalu di atas 20%. Kebijakan itu sesuai dengan amanat undang-undang. Sesuai dengan amanat undang-undang. Bukan dong, di atas, Pak. Di atas. Oh, di atas 20%. di atas 20% apa 10%? Di atas 20%. Kalau Tapi apakah kesehatan sudah termasuk ke dalamnya tunjangan profesi guru dan sebagainya yang angkanya lebih dari 40 miliar itu? Semua di situ. Saya pikir tunjangan profesi guru bagian dari itu. Karena kan semuanya tunjangan profesi filosofinya untuk peningkatan SDM-nya guru pendidik. Saya pikir demikian mungkin sementara Pak Ibu. Menanggapi itu Pak Swedi, kira-kira langkah Pak Rudi sudah menjanjikan data-data tadi
mulai dari angka lama sekolah, bahkan warga Luwu yang belum bisa membaca dan menulis itu yang usianya di atas 15 tahun masih 9,37%, Pak. Kira-kira langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dari sudut pandang akademisi seperti apa yang idealnya dilakukan? Ya, baik, terima kasih. Nih Adinda Irfan ini kreatif juga dia. Ini maknya Pak. Jadi karena dekat sama Ibu Kajari menular dia. Ya. Iya, mantap ya. Saya lihat lomba video blog itu, saya andai kata saya tahu dari dulu ini saya juga ikut jadi peserta. Sayangnya usianya ya, tapi bagus juga ya, karena saya lihat generasi X dengan generasi sebelumnya itu justru banyak bermain video sekarang. Jadi ternyata generasi milenial itu dia main video untuk kepentingannya. Kalau generasi di atasnya X itu menikmati bermain video itu. Jadi video blog itu saya kira sesuatu yang tren sekarang ini, bagus juga untuk mendidik. Terkait dengan acara ini juga saya kira harusnya sering-sering. Kenapa? Karena sekarang corona, masyarakat di rumah, dia butuh sesuatu untuk memberi masukan. Buku sudah habis dibaca itu di rumah. Jadi tidak ada lagi suplai baru, buku baru atau apa. Jadi acara seperti ini menjadi satu alternatif untuk mendidik generasi kita ya. Nah, mantap ya. Ya, tentu saya senang kalau diundang lagi ya. Tunggu jadwal saja Pak, tunggu saja jadwalnya. Oke. Tapi kalau diundang oleh Ibu Kajari kan ada dua macam, diundang yang bagus-bagus dengan diundang yang tidak bagus. Jangan yang tidak bagus ya. Dan dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ini saya kira memang perlu institusi seperti ini itu lebih dekat ke masyarakat. Kenapa? Selama ini kalau kita tanya dari seluruh institusi di Kabupaten Luwu, yang paling dikenal itu Pemda Polisi. Yang paling banyak ini. Dua, tiga yang lain, empat yang lain itu kurang dipahami oleh masyarakat, dan hal-hal seperti ini bisa menjadi corong untuk kita. Terkait dengan pendidikan, investasi terbaik sebenarnya oleh satu jembatan Bapak bikin 20 tahun kemudian rusak, pahalanya diambil oleh Pemda baru yang bikin jalan atau jembatan itu. Tapi kalau kita didik masyarakat sampai mengalir terus pahalanya itu didapatlah kita. Nah, sebenarnya kalau saya hubungkan dengan profesi ya, pekerjaan ibu, semakin sering kita sentuh di pendidikan, semakin berkurang pekerjaan. Dua tema yang di flyer itu ya saya baca, pendidikan dan ekonomi, sebenarnya membuat masalah di kita, pemerintah maupun di kejaksaan, kalau pendidikan dan ekonominya rendah. Kalau itu dua-duanya bagus, bisa-bisa ibu tinggal kerja administrasi. Bapak tinggal kerja administrasi. Kenapa? Karena negara maju, masyarakat mengurus dirinya sendiri yang sudah sejahtera itu. Jadi sehebat apapun pembangunannya, kalau SDM-nya tidak disentuh, itu kita akan kewalahan. Ya, kenapa? Karena ketika mereka sudah mencapai level pendidikan tertentu, wawasannya sudah bagus, dia akan bertindak untuk minimal tidak merusak dirinya, ya, dan juga tidak akan merusak orang lain, termasuk lingkungannya. Ya, jadi kalau kita bahas mengenai bagaimana investasi yang sesungguhnya, apalagi tadi dengan data SD, ini kewajiban pemerintah. Tidak hanya dengan anggaran, tapi kalau bisa seluruh sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Luwu itu benar-benar fokus untuk meningkatkan. Kalau di APM-nya oke lah, termasuk di IPM oke, itu saya kira angka-angka indeks. Tapi di masyarakatnya bagaimana benar-benar menyentuh pendidikan ini, yang pendidikan yang sesungguhnya. Prinsipnya WHO
No left one behind. Tidak boleh ada satu orang yang ketinggalan atau yang tidak terdidik. Jadi kalau kita berhasil katakanlah 80% itu masih kurang. 99% juga masih kurang. Harusnya 100% terdidik. Jadi apalagi yang paling besar pengaruhnya sebenarnya kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah pendidikan dasar. Nah, kita masih lemah di situ. Jadi karena ini kewenangan pemerintah, kita sentuh betul ini pendidikan dasar, dan akhirnya nanti pekerjaan kita di masa depan termasuk pekerjaan ibu akan jadi ringan. Karena kalau semua orang baik siapa yang mau diurus? Ya, penjara sekarang itu kosong. Ya, di beberapa negara rumah sakit kosong karena terdidik, dia sudah sehat semua. Penjara kosong, akhirnya kan dijadikan objek wisata. Nah, gitu. Jadi akhirnya pekerjaan ibu kan jadi berkurang. Jadi kalau berhasil kita mendidik di LUU ini, masa tua kita menjadi bahagia. Kenapa? Kita tidak menyaksikan sesuatu yang negatif. Ya. Semakin bahagia gitu. Ya. Jadi acara bincang-bincang ini santai, kita tenang kita. Kenapa? Masyarakat kita sudah terdidik. Dia paham apa yang kita bahasakan. Iya. Tapi ngomong-ngomong tadi disinggung soal Ki Hajar Dewantara, Pak, saya jadi teringat pesannya yang booming itu, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Nah, ngomong-ngomong pada posisi hari ini, Kejari LUU diminta tidak diminta ya berposisi sebagai guru pada hari ini, yang memberi inspirasi, tambahan pengetahuan dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan tugas dan fungsi itu, Bu, pihak kejaksaan, korelasinya dalam mengawal maupun memberikan dukungan terhadap pemerintah untuk mencapai tujuan yang dicanangkan tersebut seperti apa, Bu? Berkaitan dengan tugas dan fungsi kejaksaan. Sebelum lebih dalam menanggapi apa yang ditanyakan Bang Irfan, mungkin saya juga tergeliti menanggapi yang disampaikan oleh Pak Swedi bahwa yang selama ini dikenalkan Pemda sama Polres. Oke. Nah, iya secara pribadi. Nah, itulah yang menjadi tugas kami kejaksaan. Itu juga berkaitan ketika kami sudah mendapatkan predikat sebagai satuan kerja yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi. Artinya kami juga memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat supaya Kejari LUU itu makin dikenal dan makin dicintai oleh masyarakat. Masyarakat ketika datang ke Kejari LUU mereka tidak sungkan, termasuk permasalahan hukum yang mungkin sifatnya pribadi karena ada pelayanan hukum yang bisa diberikan kepada masyarakat. Itu mungkin salah satu program kami, pelayanan hukum online, dan punya mobil yang online itu menjangkau langsung masyarakat. Persoalan-persoalan hukum yang mereka bisa sampaikan kami memberikan advice. Itu mungkin salah satu upaya yang kami lakukan supaya Kejari LUU makin dikenal oleh masyarakat. Itu pertama ya. Kemudian yang ditanyakan oleh Bang Irfan, sesuai dengan tugas dan fungsi kejaksaan dalam mendukung dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Luwu ini. Pertama, tugas dan fungsi kejaksaan itu kan ada satu upaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana tentang pencegahan tindak pidana korupsi itu kami harus menyampaikan atau memberikan sosialisasi, memberikan penyuluhan hukum. Nah, seperti yang tadi dicontohkan, kami memberikan lomba vlog, video blog ini. Nah, di situ juga sesuai dengan tusi kami, menggali pemikiran generasi milenial Luwu. Apa itu kejujuran, integritas, budaya anti korupsi, kemudian apa itu kejaksaan dan cinta terhadap daerah. Nah, itu sesuai dengan tusi kami. Kami ingin masuk ke situ bahwa upaya penyuluhan hukum kami melalui video blog itu, dan itu tentunya sesuai dengan selera anak muda sekarang ini atau generasi milenial saat ini.
Dan memang apa yang kami lakukan tidak akan jauh dari tugas dan fungsi kami, termasuk salah satu tugas dan fungsi Kajari langsung itu adalah melakukan pengamanan terhadap kebijakan pemerintah. Kami berada di Luwu, tentunya kami mendukung atau mengamankan kebijakan pemerintah Luwu, termasuk kebijakan terhadap dunia pendidikan Luwu. Nah, itu kira-kira Bang Irfan. Oh iya. Sebenarnya kejaksaan itu menjadi lembaga pendidikan yang tertinggi sebenarnya. Kenapa? Misalnya di sekolah itu kita ajari dilarang nyontek. Ya. Nyontek itu sebenarnya bibitnya koruptor. Ya. Nah, kalau di Kajari itu sudah aplikasinya menghukum yang melakukan kesalahan. Dan kalau itu dilihat oleh siswa, oleh masyarakat umum, mereka jadi terdidik. Ya, sepanjang bahwa memang benar inilah yang bersalah, inilah dia orangnya. Jadi bukan sekolah saja menjadi, termasuk Pemda, lembaga pendidikan sebenarnya. Kalau misalnya proses rekrutmen, perilaku, pemerintah daerah memberi contoh yang baik, misalnya di sekolah harus disiplin, datang jam sekian. Ternyata di Pemda tidak, misalnya tabe ini ya. Maka siswa kita nonton kan, ternyata bahwa enggak usahlah kita rajin, lama-lama juga jadi kepala dinas. Nakal dulu di sekolah boleh saja Pak. Akhirnya kalau misalnya kejaksaan tidak menindak yang nakal itu, susah kita di sekolah ini mau ngajari jangan nakal. Ya kira-kira gitu ya. tetap aplikasi yang dilakukan masing-masing institusi itu ya. Kejaksaan, Pemda, Itu sebenarnya lembaga pendidikan tertinggi itu, bukan perguruan tinggi. Perguruan tinggi masih formalitas. Nah, kalau mengajar masyarakat itu Pemda tunjukkan contoh. Masyarakat langsung saja dia akan terdidik. Kalau soal daya dukung anggaran Pak, baru di untuk bidang pendidikan, seperti yang disampaikan tadi kan sudah menjadi tusi Kejari Luwu untuk melakukan pendampingan dan pengawalan keuangan negara. Sebenarnya kalau tadi sudah disinggung sedikit bahwa anggaran kita sudah lebih dari 20% untuk Kabupaten Luwu, yang menjadi prioritas pemerintah sebenarnya di sektor apa? Khususnya 2000, karena ini disebutkan tadi di RPJMD Bupati ini nanti tahun 2020 menjadi kewenangan Bupati dan Wakil Bupati saat ini. Ada program Bupati selama ini juga itu pengadaan baju untuk SD SMP itu Pak. Itu akan kita anggarkan setiap tahun, bahkan akan kita perluas sampai ke level PAUD. Artinya masyarakat itu bisa dibantu dari aspek ekonomi Pak. Kan salah satu biasa putus sekolah karena punya anak 3 ada 4, ketika tahun ajaran baru harus beli baju dan sebagainya. Nah, itu sasarannya seperti. Kemudian untuk sarana prasarana juga akan kita perbaiki. Media-media pembelajaran juga akan kita terus tingkatkan, termasuk menyiapkan beberapa sehingga semua sasaran kita tetapkan ini bisa kita laksanakan. Mungkin sedikit ini Pak Rudi, kan sekarang kondisinya itu sedang new normal, jaga jarak. Nah, bagaimana upaya dari pemerintah daerah kali ini Pak Rudi untuk mengatasi, sekarang sudah masuk tahun ajaran baru. Nah, kan tidak semua mungkin murid punya data. Apakah ada upaya untuk situ beli kuota ya? Kuota itu. Nah, bagaimana? Apakah mungkin dari pos sekolah atau dari mana? Nah, ini yang mungkin jadi yang perlu dipikirkan juga. Bagaimana Pak Soedi? Iya. Jadi terkait memang kondisi ini, karena kita belum dikasih hijau untuk bisa tetap muka. Jadi pasti mekanisme adalah tali. Nah, tentu ini lagi dikaji sama teman-teman. Kalau nanti Ibu akan membuatkan standar protokolnya, jadi akan membuat bagaimana kebijakannya supaya proses belajar mengajar di lalu kemudian ya WA-WA-an, dan hasil riset itu WA itu dia efektivitasnya sekitar 21%. Yang paling bagus itu adalah video, karena dia bisa lihat
diskresi gurunya dia bisa. Nah, Kalau anak sementara itu saya, batal. kan karena sekolah Jakarta ada satu yang lagi di Dulopa ini, yang mereka tiap hari untuk sekarang. Iya, kebetulan bisa kita beli kuotanya. Ya, nah, saya ini kalau nah. Zoom itu memang sangat efektif, tapi guru kita belum mampu, bahkan ada yang belum bisa install. Atau aplikasi yang murah lah, kan ada yang gratis. Siswa kita belum bisa, orang tuanya juga belum bisa. Kan sekolah dilatih satu orang jadi host, jadi pengelola pembelajaran. Nanti gurunya dijadwal, gurunya ikut di dalam aplikasi itu, jadi tidak harus datang ke sekolah. Tapi kalau gurunya tidak punya kuota, ya bolehlah datang ke sekolah, manfaatkan sistem ini. Ada satu guru yang jadi hostnya, Jadi adminnya ya. dia jadi adminnya untuk memberitahu ke, karena kalau seluruh guru kita latih habis, belum selesai pelatihan sudah tamat tahun ajaran. Jadi satu orang di setiap sekolah inilah yang mengelola pembelajaran hari, kecuali untuk pelajaran yang praktek, yang bersama-sama praktek. Nah, itu tentu. Tapi kalau misalnya olahraganya tidak harus bersama, misalnya lari, kan mudah dia lari saja, kamu bisa diawasi oleh orang tuanya, telepon orang tuanya sudah lari ke anaknya atau tidak. Ya artinya untuk yang praktek dan bisa mandiri masih bisa di rumah. Tapi kalau dia harus praktek, apalagi kalau alatnya ada di sekolah, inilah yang harus diatur. Tapi kalau pembelajarannya, kalau saya harus daring, tidak meresikokan rakyat kita kalau kita datang ke sekolah. Ya. Jadi sudah mulai disinggung soal pandemi COVID-19 yang salah satu dampaknya menghancurkan sendi-sendi perekonomian kita yang harus terdampak karena pandemi COVID tadi. Terus sekarang didorong upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi terhadap seluruh sektor perekonomian kita agar supaya ekonomi bisa bergerak. Di Kejaksaan apakah ada program khusus untuk mengawal proses pemulihan ekonomi tersebut? Ya, baik. Jadi selain program pemulihan ekonomi yang memang kami sudah mendapatkan arahan langsung untuk seluruh satker di Indonesia bahwa untuk pemulihan ekonomi setiap kasatker atau setiap kejaksaan di daerah harus melakukan koordinasi terhadap pengamanan kebijakan pemerintah daerah, tentunya termasuk pemulihan ekonomi. Nah, itu juga melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, bahwa sebelumnya waktu masa pandemi bahkan kami kalau Pak Rudi masih ingat, justru dari Kejarilu, karena itu memang arahan langsung dari pimpinan kejaksaan supaya kami proaktif untuk menyampaikan kesediaan untuk melakukan pendampingan hukum dan pengamanan atau pengawalan pekerjaan prioritas di masing-masing wilayah hukum kejaksaan. Dan itu sudah kami lakukan, kami bersurat ke Bupati dan pada bulan April, kemudian Bupati juga pada bulan Mei sudah menyampaikan permohonan pendampingan itu dalam artian untuk penanganan percepatan terhadap wabah COVID-19 itu kami sudah melakukan pendampingan hukum dan pengamanan terhadap penanganan COVID-19 itu di beberapa UPD. Sudah ada pendampingannya, Bu? Sudah ada pendampingan, iya. Sudah berlangsung. Sebenarnya Pak Rudi, kondisi perekonomian kita per hari ini ya, berkaitan karena adanya pandemi COVID ini, sebab trennya dari tahun 2018 itu pertumbuhan ekonomi kita menurun, Pak. 2018 ke 2019 itu ada penurunan. Nah, sebelum ada pandemi. Nah, sekarang tahun 2020 ini kira-kira seberapa daya rusak pandemi ini terhadap kondisi ekonomi kita hari ini, Pak? Ya, jadi kalau kita target pertumbuhan kita tahun ini dan tahun depan, kita sudah koreksi. Jadi kita kurangi 2%. Iya, kita kurangi itu karena itu yang terjadi. Ini sudah kita
konsolidasi untuk target provinsi. Kemarin kita diundang sama provinsi karena juga menurunkan, ya kita harus turunkan. Inilah kondisi Pak. Di sini saat ini kondisi karena memang aktivitas ekonomi yang stagnan dia. Makanya kebijakan-kebijakan diharapkan itu dari belanja-belanja pemerintah untuk menggerakkan ekonomi. Seperti itu Pak Irfan. Jadi kita punya target tahun depan 2021 hanya 4,6% target pertumbuhan ekonomi kita. Karena 4,6. Karena pasti iya. Jadi Pak kalau kita lihat refocusing kemarin Pak, ini waktu yang sangat singkat dikasih waktu, itu ada terkoreksi 246 miliar APBD. Ada sebagian itu yang dibawa kembali, ditarik kembali ke pusat, ada yang kembali kami refocusing untuk penanganan COVID. Jadi termasuk target pendapatan kita koreksi Pak. Kita sudah mulai 3 bulan lalu dan sampai bulan 12 ini tidak lagi menarik retribusi dan pajak untuk sektor ekonomi, gratis dia Pak. Itulah bagian dari insentif sebenarnya Pak. Mana mengalokasikan dana ini? Iya. Siapa yang diambil, siapa yang dikasih? Itu yang jadi pertanyaan di. Kalau kita skemanya masih bersifat BLT Pak. Masih bersifat BLT. Artinya untuk memastikan bahwa ada transaksi jual beli yang bisa dilakukan. Karena pendapatan tidak ada, sehingga yang bisa dilakukan adalah membeli. Kan jaminan sosialnya hanya sifatnya sementara, menjaga jangan sampai dia jatuh Pak. Jatuh sekali. Jaring pengaman sosial ini di kelurahan, dana desa dan sebagainya semua Pak kita. Tapi kalau melihat PDRB kita sebenarnya lebih dari 50%, 52% sekian itu berasal dari sektor pertanian. PDRB kita. Hanya saja karena banjir bandang ini pasti itu terkoreksi lagi ke masyarakat langsung. Jadi sebenarnya kalau apakah memang DUU ini khususnya dalam menggerakkan perekonomian betul-betul bergantung pada APBD murni, ataukah sebenarnya sektor pangan kita bisa menjadi daya dukung yang kuat karena PDRB tadi itu 52% Pak? Atau kami yang kita bergantung penuh terhadap APBD untuk menggerakkan sektor ekonomi? Jadi kalau kita lihat selama pandemi ini sebenarnya produktivitas masyarakat ada Pak. Ini yang kita coba tumbuhkan terus ini. Bahkan ke tahun depan ini kita akan fokus ke situ supaya produktivitas masyarakat ada. Karena memang kita tidak bisa lari dari itu. Kita ini 53% PDB di sektor pertanian. Hanya memang terjadi pertumbuhan. Saya diskusi dengan Pak Swedi, memang tahun 2019 ini terjadi penurunan karena ada sektor. Kita kan melihat pertanian dari arti luas. Ada peternakan, ada pertanian, ada perkebunan. Sektor perkebunan sedikit turun kemarin Pak. Itu didasari dilihat ada kegagalan panen pasca perubahan iklim. Nah, itu seperti itu barangkali. Jadi ke depan 2021 memang termasuk dari pusat kita akan push besar-besaran di sektor pertanian. Kalau jangka pendeknya itu Pak Rudi kan ini kita berbicara tentang pemulihan ekonomi, kemudian karena terjadi banyak kemarin refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Nah untuk menggerakkan karena ini sudah masuk new normal juga, mungkin yang bisa dalam nanti kita bersama-sama karena memang juga menjadi tugas Kejarilu untuk berkoordinasi dalam pengamanan kebijakan pemerintah yang sudah juga kami sampaikan lewat sosialisasi online kepada para kepala desa tentang padat karya tunai. Nah itu kan juga menjadi tugas pemerintah daerah agar bisa menggerakkan padat karya tersebut yang yang bisa dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang melibatkan masyarakat. Itu mungkin yang bisa kami dorong. Jadi memang Bu dari beberapa program yang masih ada di APBD banyak kita arahkan ke situ. Sektor air minum pun semua padat karya tunai. Irigasi di desa, irigasi itu semua itu. Kecuali jalan aspal nggak bisa. Ya seperti itu. Yang lain kita supaya ada pendapatan itu. Ada pendapatan masyarakat karena ekonomi sedikit melambat harus didorong itu sehingga masyarakat punya daya beli bisa membelikan ada pendapatan. Kalau Pak Swedi sendiri, kira-kira Pak upaya
yang bisa dilakukan intervensi pemerintah dalam jangka pendek untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi ini, apa yang ideal, saran yang bisa diberikan bagi pemerintah daerah, Pak? Iya. Jadi ini ya. dunia pendidikan, ekonomi juga. Ya, S2-nya Saya S2-nya ekonomi jadi ekonomi Unhas, Bu. ya. Tapi kan semua orang pasti berhubungan dengan ekonomi ya kan. Ya, tapi bukan pakar ekonomi, Bu ya. Sekarang ini bangkit UMKM. Di tengah pandemi ini investasi besar itu dia goyah. Nah, UMKM ini berkembang di tengah pandemi, tiba-tiba ada teknologi IT yang mampu memfasilitasi mereka dengan konsumen. Jadi kalau misalnya Pemda ingin tetap mendorong ini pertumbuhan, ya orientasinya adalah per individu UMKM itu. Bagaimana memfasilitasi mereka untuk bisa kreatif menciptakan produk. Sektor perkebunan kita punya produk, tapi dijual begitu saja. Dan hasilnya, apalagi kalau misalnya seperti tadi, petaninya bukan orang sini, itu akan capital outflow, keluar semua. Jadi kalau misalnya difasilitasi dengan satu sistem yang lebih baik, mereka bisa menciptakan produknya, jual di sini atau jual keluar, uangnya orang masuk. Dan itu kita punya potensi. Luwu ini subur. Saya kira Pak Rudi tahu betul potensi kita banyak sekali ya. Dan itu kalau diolah dengan baik potensi ini bisa menghasilkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena mereka sendiri yang akan nanti berkreasi membuat sesuatu yang pasarnya se-Indonesia. Ya, saya kira kalau kita lihat ada beberapa pengusaha muda itu yang tampil menggunakan bahan baku misalnya sagu, ternyata sudah dijual se-Indonesia. Dan itu harusnya Tanah Luwu ini wanua mapatu wayalenya. Jadi seharusnya itu pemerintah mulai mencari potensi UMKM itu untuk kemudian kita dorong di tengah pandemi ini. Dan membuat kebijakan tertentu ya. Ya, untuk membangun kembali dunia UMKM. Ya, saya kira contoh saja sederhana ya. Ada katakanlah di Pancasila, Palopo, tiba-tiba berkembang. Semua orang tiba-tiba jadi pengusaha. Yang dulunya dia kerja-kerja, akhirnya dia pemilik usaha. Apa usahanya itu? Ya, bakso bakar. Dan itu ternyata bisa menghidupi rumah tangganya. Dan itu besar omsetnya. Dan kalau semua masyarakat kita mampu untuk melakukan itu, satu, mandirilah Tanah Luwu ini. Kenapa? Karena dia menyediakan produknya dibeli oleh mereka. Uangnya tidak keluar. Sesuai filosofi yang tadi disebut. Ya, sesuai dia mapatuh naiwai alena. Karena beda kalau seperti katakanlah negara, katakanlah seperti Korea, ketika kena pandemi, dia kan bergantung industri makanan. Ya. Sulit untuk mencari bahan baku. Beda kita. Semua masyarakat kita bisa mengolah sendiri produknya, tiba-tiba jadi dan dijual ke tetangga minimal. Akhirnya terjadilah proses ekonomi di situ. Apalagi yang punya kreativitas bisa dijual ke luar daerah. Iya, iya. Nah, dan pasar kita banyak karena semua kan kita punya di Luwu ini. Katakanlah contoh sederhana, kita punya sagu, kita punya coklat. Ya. Endre kan tidak punya, sirup tidak punya, pari-pari tidak punya, Makassar tidak punya. Semua bisa bahan bakunya di sini, jadi kita bisa jual. Tinggal masyarakat ini bagaimana mengolah coklat yang buah itu tidak lagi dijual dalam bentuk biji untuk langsung ke Makassar, tapi dia olah dulu. Dia olah minimal tetangganya beli. Karena pasti orang butuh. Ya. Contoh ini ya, harusnya kan produk produk kita bisa dan sederhana teknologinya. Tinggal Pemda fasilitasi itu tadi. Iya. Berarti harus mendorong ekonomi. Kebijakan pemulihan ekonominya ya, Iya, Pak. Iya, dan sementara tapi bisa berkelanjutan itu. Ya, berarti itu harus mendorong ekonomi kreatif solusinya ya Pak. Itu lebih kreatif. Ini terakhir Pak Rudi, berkaitan dengan penganggaran COVID kita, khususnya di sektor ekonomi. Itu peruntukan atau intervensinya di luar kan ada 3 itu, penanganan sosial, Stimulus ekonomi, fasilitas kesehatan kan sudah berjalan ya.
kali ini kita mau langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi. Langkah konkret untuk tahun ini. Jadi begini, kita kalau menyusun kebijakan itu ada step-stepnya dulu. Yang kita pastikan bahwa jangan dulu mati ini. Itu dulu. Ini kan baru 3 bulan ini yang dia mati. Kita lihat kan perkembangan juga, perkembangan makronya. Yang kita pastikan, makanya semua hal yang terkait dengan beban mereka tidak boleh ada. Harus dia. Makanya seperti sekarang supaya dia ada aktivitasnya. Itu yang bisa kita lakukan untuk yang pendek 1-2 bulan ini. Nah, setelah ini baru kita lihat lagi bagaimana. Yang jelas prinsipnya sesuai kebijakan pusat, ekonomi jalan, masyarakat tetap sehat. Seperti itu. Apalagi kan mau ada itu APB perubahan. Kan. Nah, ini mulai di kebijakan pemerintah ke situ lebih dini. Dilonggarkan. Ya kalau karena ini kan iya. Ya memang kebijakan dari pusat seperti itu. Jadi misalnya tentang retribusi pajak di stop dulu, misalnya PBB juga yang rencananya naik tahun ini ditunda. Nah, karena memang ya kita menghadapi masa seperti ini, masa pandemik yang tidak bisa dihindari. Jadi nggak masalah karena itu memang turun dari kebijakan yang ditetapkan seperti itu. Artinya peluang bagi UMKM sebenarnya itu Iya. karena satu dari regulasinya tidak membebani, yang kedua dari sisi finansial juga tidak ada bebannya. Cuman masalahnya mungkin yang UMKM ini kan waktu kemarin karena masa yang ini mereka modalnya itu yang sedikit itu karena aktivitas ekonominya berkurang, ya mungkin modalnya ini yang justru terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah daerah yang mendorong, apakah ada mungkin dengan dunia perbankan untuk mendorong yang sifatnya seperti KUR itu ya. Iya. Nah itu. Jadi untuk terkait dengan perbankan, ini kan kita dorong terus ini. Kemarin kan kita laksanakan lagi ini akses keuangan. Itu di supervisi oleh OJK. Jadi kan pemerintah banyak menyimpan dana ini sebenarnya. KUR, termasuk juga kredit mikro. Iya. Itu kan alas semua di bank. Tinggal ini didorong Pemda, pelaku usaha, OJK ini kerjasama untuk mendorong supaya bisa mengakses inilah. Jadi ada percepatan akses ke sektor keuangan. Dan dia butuhkan kan uang ini untuk beli sesuatu ya. Misalnya katakanlah dia mau beli gerobak, sebenarnya kan lebih bagus gerobaknya yang bisa yang dikasih daripada uangnya dikasih, dan pasti bisa dia pakai untuk kepentingan yang lain. Alternatifnya ya seperti yang misalnya anda butuh apa, mungkin lembaga keuangan bisa menyediakan dalam bentuk sesuatu itu yang dia butuhkan. Kalau misalnya kami butuh pemborengan, ya mungkin ada dinas mana yang bisa sediakan bantuan pemborengan lah. unik juga usulannya. Saya yakin nanti beli kuota dia. Artinya, jadi di tengah pandemi kita harus cerdik juga untuk mengantisipasi jangan sampai itu jadi beban keuangan negara kalau semuanya disediakan dalam bentuk. Iya. Ini untuk informasi saja bagi Sobat Kejar dulu. Ya. Mungkin karena waktu ada 2 pertanyaan Dan penonton ada 2 pertanyaan. Mungkin ini untuk Pak Rudi dan Pak Freddy. Ini kayak dari Kepala Dinas Pendidikan ini. Dia mengatakan bahwa jangan menghitung bantuan langsung dari pusat seperti dana BOS, sertifikasi guru dan sertifikasi serta tunjangan khusus dan suatu kelola